Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Guru Geografi. Potensi desa. Sebuah desa akan mampu membangun lebih baik dan akan berkembang dengan cepat jika memiliki potensi dan mampu memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Apa sajakah potensi desa itu? Nah, potensi desa secara umum ada dua, yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik. Kita mulai dari potensi non-fisik, yaitu wilayah, air, tanah, ternak, dan iklim. Kemudian potensi non-fisik atau potensi sosial itu adalah bagaimana masyarakat desanya, lembaga-lembaga sosial yang ada, dan aparatur atau pamong desa. Potensi fisik desa yang pertama yaitu potensi wilayah. Potensi wilayah ini berkaitan dengan bentuk desa, letak desa, luas desa, dan batas-batas wilayah yang membatasi wilayah desa itu dengan wilayah desa yang lain. Potensi berikutnya adalah tanah. Ini meliputi tanah yang subur. Ini dapat dimanfaatkan atau merupakan potensi utama sebuah desa. Hasil pengolahan tanah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan maupun dijual ke kota. Nah, fungsi hinterland dari sebuah desa. Kemudian, hubungan antar desa kota yang saling membutuhkan ini akan menyebabkan hubungan timbal balik antara desa dan kota. Berikutnya adalah potensi fisik desa, air. Air dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari penduduk atau untuk kegiatan pertanian, untuk kegiatan irigasi pertanian. Kemudian juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Sebagai misal, jika air itu mengandung banyak mineral, maka dapat digunakan atau dijadikan sebagai industri air minum. Jika itu merupakan sumber air panas, maka dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Potensi fisik desa yang yang keempat adalah ternak. Ternak dapat berupa ternak besar, ternak kecil, hingga unggas. Ternak merupakan sumber tenaga dan sumber pupuk kandang untuk kegiatan pertanian. Hasil peternakan untuk memenuhi kebutuhan primer penduduk atau dapat juga diperjualbelikan. Potensi fisik desa yang kelima adalah iklim. Iklim merupakan sumber air untuk kegiatan pertanian, di mana penentuan jenis tanaman yang akan dibudidayakan itu akan tergantung pada kondisi iklim. Oke, itu adalah 5 potensi fisik desa. Berikutnya adalah potensi non-fisik desa. Yang pertama adalah masyarakat desa itu sendiri. Ini berkaitan dengan banyak sedikitnya jumlah penduduk, aneka keterampilan yang dimiliki oleh penduduk, dan budaya gotong royong yang masih tinggi. Potensi non-fisik yang kedua dari desa adalah lembaga sosial yang ada. Bagaimana pemanfaatannya? Meliputi lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan dan lembaga kebudayaan, lembaga kesehatan, lembaga kepemudaan, hingga lembaga ekonomi. Berikutnya adalah potensi non-fisik desa yang ketiga, yaitu aparatur pemerintah dan pamong desa. Nah, ini merupakan salah satu kunci desa dapat berkembang atau tidak. Jika aparatur jujur, disiplin, dan kreatif, maka mereka adalah motor penggerak pembangunan desa yang akan membuat desa menjadi maju dan berkembang. Baik, itu adalah potensi fisik dan non-fisik desa untuk kemajuan perkembangan desa. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.